Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Kuantan Siantar. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran kita tentang konsep fikih dalam Islam, mari kita berdoa dulu untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan kemudahan dalam memahami materi. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang konsep dalam Islam. Kita akan melanjutkan materi ini, yaitu sejak kapan ilmu fikih ada. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun belum menjadi ilmu tersebut. Karena semua persoalan keagamaan yang muncul waktu itu langsung ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum dan sumber mempelajari ilmu. Hukum mempelajari ilmu fikih ialah fardu kifayah. Kecuali mujtahid dan mufti, maka hukum mempelajarinya fardu ain. Sumber ilmu fikih, bersumber atau dalil-dalil fikih yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mengenai keharusan berpegang pada 4 sumber tersebut dapat dipahami dari Quran Surah An-Nisa ayat 9 kemarin sudah kita sampaikan. Baik, selanjutnya anak sekalian, perbedaan fikih dengan syariah. Apa perbedaan fikih dan syariah? Jika secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang belum dicampuri daya nalar ijtihad. Sedangkan fikih adalah Islam sumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap Al-Quran. Apa perbedaan antara fikih dan usul fikih dan fikih? Ilmu fikih adalah ilmu dengan hukum syariat atas suatu perbuatan yang diambil berperinci. Sedangkan ilmu adalah ilmu dan kaidah-kaidah dan pembahasan dapat menghasilkan hukum dalil-dalil. Persamaan fikih dengan usul. Persamaan qawaidul fikih dengan adalah keduanya sama-sama memiliki kaidah-kaidah yang dapat dipasang atau diaplikasi pada beberapa cabang dalam masalah. Sama-sama membahas sama dapat menuntut manusia kepada yang dikehendaki oleh macam-macam fikih. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah merupakan salah satu macam fikih yang mana dilakukan oleh setiap. Kedua, fikih muamalah atau muamalah adalah sebuah peraturan agama yang mana merupakan salah satu macam-macam fikih dan dimaksudkan untuk menjaga hak yang manusia. Kemudian munakahat, hukum perkawinan Islam itu yang menurut alasannya disebut fikih munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepadan. Kemudian jinayat, menurut bahasa etimologi adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut fungsi syariah Islam. Fungsi syariah Islam
dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan beragama. Dan itu syariat juga dalam kehidupan dunia sampai pada akhir dan selamat. Kemudian anak sekalian, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Dr. Abdul Wahab Khalaf wafat tahun 1956 Masehi membagi periodisasi perkembangan dalam tiga periode. Periode pertama saat Nabi Muhammad SAW, periode kedua pada masa sahabat saat Nabi sudah tiada, dan periode ketiga pada masa tabi'in dan para imam mujtahid. Masa awal bertumbuhnya fikih. Masa inilah langsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad ke-2. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para faqih. Masa perkembangan fikih. Masa perkembangan fikih di mana Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat, kenal dengan periode itu. Periode kedua adalah periode Madinah, yang mana Nabi SAW telah berhijrah dan Nabi SAW menetap di Madinah selama 10 tahun dari hijrah sampai saatnya. Dalam masa inilah umat Islam berkembang pesatnya dan pun terus. Siapa yang mengembangkan ilmu? Yang mengembangkan ilmu fikih yaitu 4 mazhab. Bidang ilmu fikih yang populer adalah yang disebut dengan Imam Hanafi bermazhabkan Hanafi, Imam Maliki bermazhabkan Maliki, dan Imam Syafi'i bermazhabkan Syafi'i, serta Imam Hambali bermazhabkan Hambali. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di situ materi pembelajaran kita. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bagi anak-anak sekalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk itu, sebelum kita menutup materi ini, mari kita ucapkan dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya semoga manfaat dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.